Baik, sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata di antara kita ini yang sudah berusia di atas 40 tahun itu harus sering mengecek tensi darah, ya kan? Tensi dan kadar gula, kolesterol, asam urat, ya. Ada lagi namanya general, ya, general apa namanya? Check up, ya. Pertanyaannya satu, pernah kita enggak mengecek tensi dan kadar keimanan? Wah, Ustaz, ada tensi keimanan ya? Ada ngecek kadar keimanan? Kira-kira di toko mana, Ustaz? Apotek mana? Kalau ada boleh juga, Ustaz. Oh, jangan-jangan Ustaz ini mempromosi cek keimanan sama Ustaz ya? Tidak, Ustaz sekalian. Semua kita bisa mengecek kualitas kadar dan tensi keimanan kita masing-masing. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau kita mau tahu bagaimana keimanan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lihat kualitas kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa Utsman? Seorang khalifah, seorang kaya raya, lebih daripada seorang miliarder, mungkin triliuner. Seorang yang sibuk mengurus perdagangannya, sedekahnya, infaknya, dan seterusnya. Beliau mengatakan, "Lau tahura qalbul mar'i," kalau hati seseorang itu bersih, penuh dengan keimanan, lama syabi'a minal Qur'an, enggak akan kenyang-kenyang dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sebentar aja udah kenyang, ini berarti ada masalah. Seharusnya enggak kenyang-kenyang kita dalam baca Al-Quran. Kenyataannya dalam praktek kita, buka HP, scroll, lihat TikTok, lihat YouTube, Instagram, Facebook, status WhatsApp orang, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah dia puas sebahagian dari yang dia cari, dia lihat jam, sudah 1 jam. Terasa 1 jam. Teringat dia, oh baca Quran. Baca Quran dia. 1 halaman, baru 1 halaman. Kayaknya udah lama nih. Lihat jam baru 5 menit. Terasa sudah lama nih, kayaknya udah full ini. Padahal baru 5 menit. Lihat HP tadi, 1 jam enggak terasa. Lihat mushaf, lihat Al-Quran, 5 menit sudah terasa banget. Ini berarti ada masalah dengan keimanan kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan demikian, dan dalam prakteknya Utsman bin Affan setiap hari mengkhatamkan Al-Quran 1 hari. Kita sedikit ada usaha di pajak, sedikit ada usaha di depan rumah, nggak sempat baca Al-Quran. Padahal pendapatan kita berapa cuman? Utsman bin Affan yang kaya raya, bergelimang dengan harta, infaknya luar biasa. Ada nggak di antara kita yang pernah bersedekah, sekali bersedekah 30 ekor lembu? Ada nggak? Ada mas sekalian? Sekali sedekah. Kali ini saya 30 ekor lembu. Ini Utsman memberikan bukan 30 ekor lembu, 30 ekor unta. Unta lebih mahal. Apalagi kalau misalnya unta itu adalah unta yang bisa dibawa menjadi tunggangan, itu lebih mahal lagi harganya karena menjadi kendaraan, bahkan lebih mahal daripada kuda. Utsman ketika berinfak di Jaisyul Usrah, di perang Tabuk itu, 30 ekor unta lengkap dengan perbekalan perjalanan, lengkap dengan persenjataan perang. Tapi bacaan Al-Qur'annya setiap hari 1 kali khataman Al-Quran. Sedang hadirin hadirat sekalian, seorang ulama di kalangan tabi'in
Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, sering disebut singkat dengan Imam Az-Zuhri, yang wafat sekitar tahun 124 Hijriah. Beliau mengatakan, ini sebagaimana yang kita dapatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, innama Ramadan itu yang paling utama dua: qiraatul Quran wa it'amut ta'am, membaca Al-Quran dan juga menyedekahkan makanan. Itu inti daripada Ramadan, kata beliau. Jadi bagian pertamanya apa? Membaca Al-Quran. Dan Bapak sekalian, Ramadan ini bulan Al-Quran, bulan semua kutub samawiyah, sehingga bisa katakan Al-Quran ini bulan kalamullah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Turun suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf itu lembaran. Dia enggak seperti satu kitab, tapi beberapa lembaran penting. Ada beberapa nabi menerima suhuf, bukan kitab. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan di malam awal Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan di malam 6 Ramadan. Injil diturunkan di malam 13 Ramadan. Dalam satu riwayat ditambahkan, dan Zabur diturunkan di malam 18 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan di malam 24 Ramadan. Maka dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa yang terbayang ketika kita mendapatkan potongan ayat ini? Apa yang terbayang, yang hadir dalam benak fikiran kita? Bahwa Ramadan ini bulan Al-Quran. Ramadan ini bulan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya hadir sebuah perkataan hikmah, siapa yang tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih lagi gak akan menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali, di luar Ramadan dan pasti lebih nggak akan bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Hari ini kita sudah berapa Ramadan? 20 Ramadan. Bacaan Al-Qurannya udah sampai juz 20 atau belum? Yang udah lebih, alhamdulillah. Yang kurang, astagfirullah. Kejar kalau sekarang, kejar. Oh Ustaz, saya sudah sekali khataman. Maksudnya bagaimana? Ada dibuat khatam di masjid, saya udah ikut khataman. Itu berarti belum baca. Ini harus membaca dari juz pertama sampai juz 30. Baik, sidang hadirin sekalian. Sebelum kita lanjutkan tentang bacaan Al-Quran, ada satu poin yang penting untuk kita angkat. Kemarin malam 17 Ramadan ada nggak peringatan nuzul Al-Quran? Di masjid kita ada? Buka puasa bareng atau ceramah? Ceramah ada ya? Jadi memperingati nuzul Al-Quran. Bapak dan Ibu ada nggak bertanya-tanya, Ustaz, nuzul Al-Quran kok malam 17 ya? Padahal dalam ayat yang lain turun Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan di 10 malam terakhir, ya kan? Kok di 17 Ramadan? 17 Ramadan bukan 10 malam terakhir, tapi 10 malam yang kedua. Bagaimana cara kita mensinkronkan pemahaman ini? Jadi sidang hadirin sekalian, ketika kita membaca kitab-kitab ulumul Quran, para ulama menyebutkan bahwa nuzul Quran itu ada 2 tahapan. Nuzul Quran ada 2 tahapan. Yang pertama dari Al-Lawh Al-Mahfuz ke sama ad-dunya atau Baitul Izzah.
dari Lauh Mahfuz ke langit yang paling dekat dengan bumi, yang disebut juga dengan Baitul Izzah. Itu turunnya sekaligus, sama seperti kitab-kitab yang lain, turunnya sekaligus. Nuzul yang kedua dari Baitul Izzah atau dari sama ad-dunya, langit yang paling dekat dengan bumi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi sekaligus, tapi yang kali kedua inilah yang berbeda Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain sekali turun juga kepada Nabi, kepada Nabi Ibrahim sekali turun, kepada Nabi Musa sekali turun, kepada Nabi Daud sekali turun, kepada Nabi Isa juga sekali turun. Tapi Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bertahap. Ada kalanya turunnya 5 ayat, ada kalanya turunnya lebih daripada itu, ada kalanya sekali turun 1 surat, dan demikian. Dan ada kalanya turunnya 2 surat sekaligus, seperti Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu sekali turun. Dan ada 1 surat turunnya 2 kali, yaitu surat Al-Fatihah. Pernah turun di Mekah dan pernah turun di Madinah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang nuzul kedua ini, yang prosesnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, pertama sekali turun kepada Nabi Muhammad SAW itu di malam 17 Ramadan. Dalam surat Al-Anfal ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an." Yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, pada hari Furqan, hari pemisah, pembeda antara al-haq dan al-batil, yaitu hari ketika terjadinya pertempuran 2 pasukan besar, yaitu perang Badar. Dan para ulama, para sejarawan muslim semua sepakat bahwa perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan. Ya. Lalu nuzul yang pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu di malam 24 Ramadan. Jadi Bapak sekalian, Ramadan itu intinya apa? Kata Imam Az-Zuhri, membaca Al-Quran dan juga menyediakan atau menyedekahkan makanan. Ketika kita membaca literasi kaum muslimin, para ulama kaum muslimin, mereka menyebutkan ternyata orang-orang saleh dari masa sahabat tabi'in, rata-rata mereka antara 10 hari dengan 7 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Antara 10 hari sampai 7 hari sekali khatam Al-Quran. Kalau 10 hari berarti apa? Setiap hari 3 juz, setiap hari 3 juz. Dan banyak juga di antara mereka sahabat-sahabat besar, begitu juga para tabi'in, setiap 3 hari mengkhatamkan sekali Al-Quran. Setiap 3 hari, berarti setiap hari 10 juz. Dan juga banyak di kalangan ulama yang setiap hari mengkhatamkan Al-Quran sekali khatam. Imam Asy-Syafi'i paling terkenal demikian, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, begitu juga Utsman bin Affan, begitu juga Ubay bin Ka'ab, dan para sahabat-sahabat yang hebat setiap hari mengkhatamkan Al-Quran sekali khataman. Wabil khusus Imam Asy-Syafi'i, beliau punya kebiasaan mengkhatamkan sekali khataman itu di luar Ramadan. Dan bila tiba bulan Ramadan, Imam Asy-Syafi'i akan mengkhatamkan Al-Quran sekali di siang hari dan sekali di malam hari. Kira-kira bagaimana ya sekalian? Ini kayaknya Ustaz sudah mulai banyak menghayal ya.
Udah mulai banyak bicara di atas angin, di atas awan ini. Bapak-bapak sekalian, ini bukan dongeng, ini kenyataan. Jadi masalahnya adalah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran, terbiasa dengan Al-Quran, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian tanyakan melainkan Al-Quran. Itu ada ulama mengatakan la tas'alu anfusakum ghairal Quran. Kalau kalian dekat dengan Al-Quran, itu tanda kalian dekat dengan Allah. Kalau kalian jauh dari Al-Quran, berarti kalian juga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, kayaknya kami ngeri ini. Ini ada rencana Ustaz, saya pulang dari masjid ini mau baca Al-Quran sekali khatam. Jangan maksudnya. Kalau belum terbiasa, takutnya nanti bisa stres nanti malam udah bawa ke IGD gitu. Bertahap. Minimal kita ikutlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW? Diriwayatkan Rasulullah SAW bila tiba bulan Ramadan, beliau akan mudarasah, akan tadarus dengan malaikat Jibril sebanyak 1 kali khataman Al-Quran, dan itu terjadi di 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah SAW bila tiba 10 malam terakhir didatangi oleh malaikat Jibril, dan beliau membaca Al-Quran didengarkan oleh malaikat Jibril sehingga sampai 1 kali khataman. Kecuali di tahun terakhir beliau, Rasulullah SAW di tahun terakhir beliau beriktikaf bukan dari tanggal 20, tapi dari tanggal 10, 20 malam Nabi SAW beriktikaf, sehingga mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali khataman dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau begitu kita ambil sunnah Nabi ini, karena Nabi SAW memberikan keteladanan yang paling mudah untuk kita. Ya, jadi minimal Bapak sekalian Ramadan kali ini 1 kali khataman. Dan Al-Quran ini Bapak sekalian ibadah yang paling mudah untuk meraih pahala banyak. Kalau kita hitung-hitung Bapak sekalian, Al-Quran itu setiap hurufnya kan bernilai 10 pahala. Dan bila tiba Ramadan, segala kebaikan dilipat gandakan 70. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya huruf kedua, mimnya huruf ketiga. Baru baca alif lam mim itu sudah 30 pahala di luar Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan kali 70, 2100 pahala. Tapi Bapak sekalian, ini cerita pahala ini bukan rupiah 13.300, sekecil kali itu 13.000. Pahala kebaikan Bapak sekalian, pahala kebaikan. Maksudnya apa? Semua yang kita lakukan ini ada balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita nggak nampak balasannya, di hari akhirat baru kita akan melihat. Sekali kita mengkhatamkan Al-Quran, kita mendapatkan pahala kebaikan sebanyak 718 juta 900.000. 718 juta 900.000 pahala kebaikan. Itu bagi yang mengkhatamkan sekali di bulan Ramadan. Kalau dia mengkhatamkan 2 kali, berapa itu? 1 miliar 437 juta 800.000. Kalau dia baca 3 kali, kalau dia baca 4 kali, dan seterusnya. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada tara bagi mereka yang membaca dan rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mulai hari ini mari kita kencangkan membaca Al-Quran. Saya menghitung Bapak sekalian, kalau bacaan kita pelan, itu 1 juz bisa dalam setengah jam. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu setengah jam insyaallah. Kalau kita baca cepat lagi itu bisa 20 menit. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dalam 20 menit. Kita bilanglah setengah jam. Berarti 1 jam kita duduk dapat 2 juz. Kalau yang setengah jam. Jadi yang tadi untuk nonton Facebook, YouTube dan seterusnya 1 jam itu sebenarnya sebanding dengan 2 juz kita membaca Al-Quran. Duduk sejenak selepas sholat sunat syuruk, apakah di rumah atau di masjid, duduk sejenak 1 jam dapat 2 juz. 2 jam dapat 4 juz. Kita bilanglah 2 jam dapat 3 juz. Nanti setelah zuhur, ya, yang mau tidur, yang mau istirahat silahkan. Habis zuhur start lagi sekalian, start lagi dapat 1 juz. Nanti malam selepas tarawih 1 juz lagi, 5 juz 1 hari. Jadi masalahnya bukan ketidakmampuan kita, tapi karena ketidakmauan kita. Kalau kita mau, insya Allah. Ustaz, bedalah Ustaz. Kami ini ibarat kereta tua, kereta tahun 80-an, kereta 70 cc. Jadi maksudnya apa nih Pak dan Ibu? Paling 1 jam 1 juz itu saya Ustaz. Ya sudah, 1 juz pun lumayan. 2 juz, 2 jam berarti kita duduk dapat 2 juz. Masya Allah sekalian. 2 juz kita duduk, kita dapatkan dalam 1 hari. Berarti ini ada 10 hari lagi Ramadan, dapat itu 20 juz. Ya kan Bapak sekalian? Ini mumpung sebelum Ramadan meninggalkan kita. Ada orang-orang punya pemahaman Ramadan itu di 5 hari pertama Bapak sekalian. Setelah 5 hari pertama udah habis Ramadan. Buktinya apa? Malam pertama luar biasa ke masjid, ya kan, berdoa, berzikir, bawa alat tasbih, semua pergi selawat, berzikir dan seterusnya. Begitu lewat 5 malam, tasbihnya entah di mana, tarawihnya entah di mana, ke masjidnya udah masjid di rumah dan seterusnya. Seolah Ramadan sudah berlalu. Padahal kita ini sedang proses naik kelas ini Bapak sekalian. Ramadan ini 30 hari ini madrasah. Madrasah yang memiliki 3 kelas. Orang yang ingin lulus di kelas 3 harus lulus kelas 2 dulu. Yang ingin lulus di kelas 2 harus lulus di kelas 1 dulu. Banyak orang lulus di kelas 1 tapi nggak naik ke kelas 2. Jadi makin ke penghujung Ramadan makin menentukan ini. Bukan makin kita menyepelekan Ramadan. Jadi kalau bisa kita katakan ini sekarang kita mulai masuk ke dalam puncak musim Ramadan, yaitu di 10 malam terakhir. Jangan kita sia-siakan Bapak-Ibu sekalian. Dan membaca Al-Quran ini memang pahalanya luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiah beliau terhadap kitab Jawharat At-Tauhid. Di sana disebutkan bahwa Imam Ahmad mengatakan kepada muridnya, aku telah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku sebanyak 99 kali. Bagaimana? Wallahu alam. Imam Ahmad tidak mentakyifkan, tidak mengatakan Allah itu begini, tidak. Hanya beliau mengatakan aku bermimpi bertemu dengan Allah sebanyak 99 kali. Kalau aku diizinkan bertemu kali ke-100, aku akan bertanya kepada Allah, amalan apa yang paling Allah cintai. Ternyata keinginan Imam Ahmad ini dikabulkan. Beliau bermimpi kali ke-100 dan dalam mimpinya sempat bertanya,
Ay Rabb, wahai Tuhanku, amalan apakah yang paling engkau cintai? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tilawatu kalami atau tilawatul Quran, membaca kalamku, membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, ya Rabb, bagaimana tilawatul Quran yang engkau cintai? Bittama'un am bighairi tama'un? Apakah mesti dengan faham makna atau tidak mesti faham makna? Allah Subhanahu wa taala menjawab, baik faham makna atau tidak faham makna, tilawatul Quran adalah amalan yang paling aku cintai. Jadi berarti Bapak sekalian nggak perlu jadi orang yang pandai bahasa Arab dulu baru dapat pahala besar. Gak mesti Bapak dan Ibu berangkat kuliah ke Mesir dulu untuk meraih pahala ini. Baik faham makna atau tidak faham makna, hendaknya kita rajinkan diri membaca Al-Quran. Bapak sekalian, ini materi sudah kita sampaikan. Tinggal panggilan iman kita masing-masing. Dan ketika kesempatan ada, jangan ditunda-tunda. Oh, saya rencana nanti ini saya akan kejar di 5 malam terakhir. Udah 5 malam terakhir masih 10 juz. Saya akan kejar di 3 malam terakhir. Baru 15 juz. Saya akan kejar di 2 malam terakhir. Rupanya 2 malam terakhir udah pasang gorden, udah sibuk dengan kue, udah sibuk dengan sapu rumah, ngepel rumah, jendela kotor sana dan seterusnya. Akhirnya tamat dari Ramadan baru 15 juz. Sedangkan orang lain mau khatamkan Al-Quran sekali, khatam 2 kali, khatam 3 kali, dan seterusnya. Sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah bagi-bagi waktu tadi, insya Allah kita bisa, ya. Insya Allah kita bisa, dan tetap Bapak sekalian, hendaknya di samping kita membaca sendiri, kalau bacaan kita belum tepat, kita juga belajar. Jadi ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana ya seseorang rajin membaca Al-Quran tapi bacaannya banyak salah? Saya tanyakan lagi, ada belajar nggak sama guru? Ada. Kalau begitu lanjutkan. Ada belajar sama guru? Nggak mau Ustaz, malasnya, sombong dia. Kenapa? Masa belajar Al-Quran usia sudah 50 tahun masih dengan baca Al-Quran? Belajar Al-Quran kan anak kecil, anak SD, anak SMP atau anak TK. Masa saya 50 tahun belajar Al-Quran lagi? Minimal Bapak sekalian, minimal surat Al-Fatihah itu harus beres. Mana tasydidnya, mana sukunnya, mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Jangan sampai salah, minimal Al-Fatihah. Al-Quran 114 surat. Sekiranya kita menghafal semuanya surat-surat dalam Al-Quran kecuali Al-Fatihah, bermasalah, salat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Al-Quran 114 surat itu nggak ada yang kita hafal kecuali Al-Fatihah, sah salat kita dan sah pelaksanaan Jumat kita. Tapi kalau seandainya tidak, berbahaya. Baik, senang hadirat sekalian, mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik bagi diri saya dan bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan yang paling penting adalah pengamalannya. Pasang niat, pasang tekad. Saya berazam nggak akan main-main lagi dengan waktu Ramadan ini. Saya berazam untuk minimal menghatamkan Al-Quran 1 kali khataman, insyaallah.